Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Rahma Safitri dengan NPM 234120113 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang statistika ekonomi, yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan dan pengolahan data. Cara mengumpulkan data diperoleh melalui pengamatan dan juga pengukuran. Macam-macam penelitian. Yang pertama adalah menurut jenis populasinya, dibagi menjadi dua, yaitu survei adalah populasi yang bersifat alami dan eksperimen adalah populasi yang bersifat buatan. Yang kedua, menurut ukuran atau ruang lingkupnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sensus, mengidentifikasi seluruh elemen data yang ada pada populasi. Dan yang kedua adalah sampel, mengidentifikasi terhadap sebagian data. Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Cara pengumpulan data dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah wawancara atau interview. Yang kedua adalah kuesioner atau angket. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Yang keempat, tes dan skala objektif. Dan yang kelima adalah metode proyektif. Populasi dan sampel. Populasi sendiri adalah keseluruhan objek yang ada di dalam ruang lingkup yang diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Dengan sampel diharapkan karakteristik dari populasi dapat diketahui. Selanjutnya adalah pengambilan data. Alasan pengambilan sampel, yang pertama, biasanya mahal kalau harus seluruh populasi. Yang kedua, tidak mungkin untuk mengamati semua populasi karena keterbatasan waktu. Yang ketiga, menguji semua populasi cenderung memperbesar kesalahan. Yang keempat, pengujian atau eksperimen kadangkala bersifat destruktif atau merusak. Dan yang kelima adalah adanya dampak psikologis. Selanjutnya kita akan membahas teknik sampling. Teknik sampling sendiri dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama simple random sampling, yang kedua proportionate star fit random sampling, yang ketiga disproportionate star fit random sampling, yang keempat area atau closer sampling, Non-probability sampling dibagi menjadi 6. Yang pertama sampling sistematis, yang kedua sampling kuota, yang ketiga sampling aksidental, yang keempat perceived sampling, yang kelima sampling jenuh, dan yang terakhir showball sampling. Selanjutnya kita akan membahas ukuran dan sampel. Ukuran dan sampel tergantung pada karakteristik populasi, besarnya populasi, dan homogenitas atau variasi data populasi. Dan kita akan membahas penyajian data. Tujuan dari penyajian data sendiri yang pertama adalah agar mudah dipahami secara dan disederhanakan sehingga tepat dan efektif. Bentuk penyajian data sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tabel, yang kedua adalah grafik. Tabel atau daftar merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data, sehingga memudahkan untuk menganalisis data. Ada 3 macam jenis tabel menurut jumlah kategori dan karakteristik data. Yang pertama adalah tabel satu arah atau satu komponen. Yang kedua, tabel 2 arah atau 2 komponen. Dan yang ketiga adalah tabel 3 arah atau 3 komponen. Selanjutnya kita akan membahas grafik. Penyajian data dengan grafik dianggap lebih komunikatif karena dalam waktu yang singkat dapat diketahui karakteristik dari data yang disajikan. Jenis-jenis grafik sendiri, yang pertama adalah grafik batang atau bar chart.
Yang kedua adalah grafik garis atau line chart. Yang ketiga adalah grafik lingkaran atau pie chart. Yang keempat adalah grafik gambar atau pictogram. Dan yang kelima adalah grafik peta atau kartogram. Sekian video pembelajaran tentang penyajian dan pengolahan data yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.